Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksana Intani Mustikasari, mahasiswa PG PAUD UT semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pembimbing Dr. Nawang Warsi Wulandari. Di sini saya mengambil topik kasus bullying verbal dan bullying sosial. Pengertian bullying verbal itu sendiri adalah bentuk pelecehan atau intimidasi yang dilakukan secara verbal dengan menggunakan kata-kata, bahasa tubuh untuk merendahkan dan menghina seseorang. Perilaku bullying verbal dapat berupa penghinaan, ejekan, olok-olok, ancaman, atau komentar merendahkan yang ditujukan kepada korban. Tindakan ini dapat terjadi dalam lingkungan sosial, terutama di sekolah. Contoh dari bullying verbal itu sendiri adalah mengejek penampilan fisik atau cara berbicara seseorang, menyebutkan nama panggilan yang merendahkan hingga mengancam korban. Bullying verbal ini sendiri sangat berbahaya sama dengan bullying fisik. Bullying secara verbal dapat menghancurkan citra diri dan harga diri seorang anak. Tanda-tanda bullying di sekolah adalah mereka sering menutup diri dan merahasiakan dari kedua orang tua. Mereka sering berpikir jika bercerita kepada orang tua malah memperburuk keadaan. Mereka juga sering menghindar dari kegiatan sekolah. Mereka juga sering mengalami kesulitan di sekolah. Sering terlihat cemas, gugup, ataupun sedih. Memiliki sedikit teman dan sering terlihat murung atau pendiam. Yang menjadi anak pembuli biasanya berkaitan dengan masa lalunya. Apabila ia pernah dibuli oleh seseorang, baik orang tua, keluarga, atau orang di sekitarnya, ia bukan tidak mungkin akan menjadi pembuli atau menjadi penerima bully. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak yang ditimbulkan dari bullying verbal. Satu adalah menurunnya kepercayaan diri. Bullying verbal sering berisi komentar merendahkan dan penghinaan terhadap korban. Ketika korban terus-menerus mendengar kata-kata negatif tentang diri mereka sendiri, mereka dapat memiliki pandangan negatif dan mereka tidak berharga. Akibatnya, kepercayaan diri korban dapat menurun drastis. Hal ini juga dapat menyebabkan mereka sulit untuk tampil di publik dan menjadi pemalu. 2. Kesulitan bersosialisasi. Korban bullying verbal pasti mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain karena trauma dan kecemasan yang diakibatkan oleh pengalaman bullying. Hal ini disebabkan oleh perasaan takut atau tidak aman untuk membuka diri kepada orang lain karena khawatir akan penghinaan atau ejekan yang berlanjut. 3. Mudah marah. Bullying verbal dapat menyebabkan korban merasa emosional dan sensitif terhadap komentar atau perlakuan negatif. Mereka dapat menjadi sangat mudah marah dan tersinggung. 4. Murung. Korban bullying seringkali merasa terisolasi dan merasa tidak ada tempat untuk mereka. Mereka cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan menghabiskan waktu sendirian yang dapat menyebabkan kesepian. 5. Depresi. Bullying verbal secara berkepanjangan dapat menyebabkan korban mengalami depresi. Perasaan seperti tidak berdaya dan merasa tidak dihargai dapat menyebabkan perasaan sedih sekaligus terpuruk secara berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi bullying verbal pada anak. 1. Mengajarkan rasa empati kepada anak.
Cara yang pertama adalah mengajarkan rasa empati kepada anak. Empati merupakan keadaan mental ketika seseorang dapat merasakan pikiran atau perasaan orang lain. Mengajarkan rasa empati kepada anak dapat mengatasi bullying verbal karena anak dapat belajar memahami perasaan orang lain. Jadi, anak dapat mengendalikan dirinya agar tidak melakukan kekerasan verbal yang menyakiti orang lain. Cara kedua adalah mengajak anak berkomunikasi. Orang tua dapat mencoba menerapkan komunikasi aktif agar anak memiliki teman untuk menceritakan pemikiran dan perasaannya. Selain itu, komunikasi merupakan poin penting untuk membangun keterbukaan antara orang tua dan anak. Ketika anak terbuka kepada orang tua pun lebih mudah memahami serta mengarahkan anak agar terbebas dari bullying. Cara ketiga adalah mengembangkan rasa percaya diri pada anak. Tujuannya adalah agar anak yakin terhadap kemampuan diri dan pribadi dirinya, sehingga tidak mudah tertindas oleh anak atau orang lain. Beberapa cara mengembangkan rasa percaya diri yang dapat dilakukan orang tua yaitu membangun komunikasi, mengucapkan apresiasi, serta mendukung kegiatan anak yang positif. Cara yang keempat adalah memberi contoh untuk bersikap baik. Anak adalah peniru ulung. Ungkapan tersebut terjadi karena anak mengikuti semua hal yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua perlu mencontohkan sikap baik agar anak juga bersikap baik. Contohnya, bertutur kata yang sopan serta santun, menunjukkan sikap empati, dan lain-lain. Demikian, anak pun memahami cara untuk bersikap baik dan tidak menyakiti orang lain. Demikian tugas dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.